Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas F, akan mempresentasikan terkait dengan debt investment. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dulu anggota dari kelompok B. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Nadila Mafutla Idene Zulfa dengan MPM akhir 227, lalu ada Vina Dwi Kurniati dengan MPM akhir 181, selanjutnya ada Afina Farah Adila dengan MPM akhir 221, yang terakhir ada Venia Ludita Jati dengan MPM akhir 308. Yang pertama ada klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Aset keuangan meliputi investasi utang dan investasi ekuitas. Dua kriteria digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan diklasifikasikan dan diukur. Yang pertama, apa model bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangannya. Dan yang kedua, apa saja karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan. Selanjutnya, investasi utang. Perusahaan mengukur investasi utang pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Nah, biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi dengan pelunasan ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dan setelah dikurangi dengan pengurangan atas ketidaktertagihan. Lalu nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah yang dapat dipertukarkan untuk suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Selanjutnya, investasi ekuitas. Investasi ekuitas pada umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Investasi ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga atau pokok yang tetap. Klasifikasi dan pengukuran investasi utang dan ekuitas pada tabel di bawah ini. Untuk utang, penilaian kriterianya memenuhi model bisnis, disimpan untuk ditagih, dan pengujian arus kas kontraktual. Lalu untuk pengukurannya menggunakan biaya yang diamortisasi. Lalu yang kedua, tidak memenuhi uji model bisnis, perdagangan disimpan untuk ditagih dan dijual. Lalu pengukurannya menggunakan nilai wajar. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas tidak memenuhi arus kas kontraktual tes. Lalu pengukurannya menggunakan nilai wajar. Masih di bab yang sama, yaitu investasi ekuitas. Surat utang merupakan hubungan kreditur dengan perusahaan lain. Surat utang meliputi surat berharga pemerintah, surat berharga daerah, obligasi perusahaan, utang konversi, dan surat berharga komersial. Lalu investasi utang dicirikan oleh pembayaran pokok dan bunga berdasarkan kontrak pada tanggal tertentu atas jumlah pokok yang belum dibayar. Secara umum, IFRS mengharuskan perusahaan mengelompokkan investasi dalam surat utang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, dimiliki untuk dikumpulkan, lalu yang kedua, dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual, dan yang terakhir adalah perdagangan. Selanjutnya di sini ada investasi utang dipegang untuk ditagih atau HFC. Hanya investasi utang yang dapat diukur dengan biaya amortisasi. Jika perusahaan seperti Carrefour melakukan investasi pada obligasi Nokia, perusahaan akan menerima arus kas kontraktual berupa bunga selama masa berlaku obligasi dan pelunasan pokok saat jatuh tempo. Jika strategi Carrefour adalah menahan investasi ini untuk menerima arus kas ini selama masa berlaku obligasi, perusahaan memilih strategi Held for Collection atau HFC. Selanjutnya di sini ada investasi utang dipegang untuk ditagih dan dijual atau HFCS. Modal bisnis yang disimpan untuk ditagih dan dijual atau HFCS ini mengakui nilai wajar pada laporan posisi keuangan karena perusahaan dapat memilih untuk menjual investasi utang. Namun, perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan bukan dalam laporan laba rugi untuk meminimalkan volatilitas laba bersih. Ketika investasi utang dijual, maka perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dengan mendaur ulang jumlah yang dicatat dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain ke dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada penjualan efek HFCS. Hal ini terjadi jika perusahaan itu menjual obligasi yang dicatat sebagai investasi dalam sekuritas HFCS sebelum tanggal jatuh tempo.
Perusahaan sendiri harus membuat entry untuk menghapus biaya amortasi obligasi yang dijual dari akun investasi utang. Selanjutnya, presentasi laporan keuangan. Pada presentasi laporan keuangan terdapat obligasi Unekom. Obligasi Unekom sendiri adalah investasi jangka panjang tetapi tidak dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Pada presentasi laporan keuangan ini memasukkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan dalam laba bersih daripada melaporkannya sebagai pendapatan komprehensif lain. Namun, adapun beberapa perusahaan, khususnya lembaga keuangan, itu mencatat bahwa pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset itu bukan kewajiban yang menimbulkan volatilitas substansial dalam laba bersih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai investasi utang perdagangan. Investasi utang ini sering disebut sebagai investasi perdagangan karena perusahaan seringkali membeli dan menjual investasi ini untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Perusahaan melaporkan perdagangan sekuritas pada nilai wajar dengan laba dan rugi kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Selanjutnya yaitu opsi nilai wajar. Di sini dalam beberapa situasi perusahaan memenuhi kriteria untuk akuntansi investasi utang pada biaya diamortisasi, tetapi lebih suka mencatat investasi pada nilai wajar dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar dilaporkan dalam pendapatan. Alasan yang paling umum adalah untuk mengatasi ketidaksesuaian pengukuran atau pengakuan. Opsi ini diterapkan berdasarkan instrumen per instrumen dan umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan tersebut. Nah, jika perusahaan memilih untuk menggunakan opsi nilai wajar, maka perusahaan mengukur instrumen tersebut pada nilai wajar sampai perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kepemilikan. Di mana dengan memilih opsi nilai wajar untuk investasi utang, perusahaan mencatat keuntungan dan kerugian dalam pendapatan yang akan mengimbangi keuntungan dan kerugian yang dicatat pada kewajiban, sehingga memberikan informasi yang lebih relevan tentang aset keuangan. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu soal P17.1. Di bawah ini adalah jadwal amortisasi yang terkait dengan obligasi Spengler Company berjangka waktu 5 tahun sebesar $100.000 dengan tingkat bunga 7% dan imbal hasil 5%, yang dibeli pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar $108.660, yang datanya bisa kalian lihat seperti yang pada tabel di bawah ini. Lalu instruksinya yang A, siapkan ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi ini pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk jawaban poin A, kita membuat jurnal dulu. Tanggal 31 Desember 2019, investasi hutang sebesar $108.660 pada kas sebesar $108.660. Untuk poin B, siapkan entry jurnal atau entry yang terkait dengan obligasi yang dimiliki untuk ditagih pada tahun 2020. Untuk poin B, kita membuat jurnal tanggal 31 Desember 2020, yaitu kas sebesar $7.000 pada investasi hutang sebesar $1.567, lalu pendapatan bunga sebesar $5.433. Untuk poin C, siapkan entry jurnal atau entry yang terkait dengan obligasi yang dimiliki untuk ditagih pada tahun 2022. Jawaban poin C, kita membuat jurnal tanggal 31 Desember 2022, kas sebesar $7.000 pada investasi hutang sebesar $1.728 dan pendapatan bunga sebesar $5.272. Untuk poin untuk poin D, siapkan ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi dengan asumsi obligasi ini diklasifikasikan sebagai perdagangan. Untuk jawaban poin D, buat jurnal pada tanggal 31 Desember 2019, investasi hutang sebesar $108.660 pada kas sebesar $108.660.
Selanjutnya untuk poin E, siapkan entry jurnal yang terkait dengan obligasi untuk tahun 2020 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan, yang pertama diperdagangkan dan yang kedua dimiliki hingga jatuh tempo. Untuk jawaban dari poin E, kita buat jurnal tanggal 31 Desember 2020, kas sebesar 7.000 pada investasi utang sebesar $1.567 dan pendapatan bunga sebesar $543.3. Lalu ada pendapatan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasikan sebesar $593, itu berasal dari $107.093 dikurangi $106.500 pada penyesuaian nilai wajar sebesar $593. Untuk poin F, siapkan entry jurnal atau entry yang terkait dengan obligasi perdagangan untuk tahun 2022. Jawabannya kita membuat jurnal tanggal 31 Desember 2022, yaitu kas sebesar $7.000 pada investasi utang sebesar $1.728 dan pendapatan bunga sebesar $5.272. Lalu ada tabel lagi, yaitu perusahaan Spengler dengan obligasinya 7%, biaya perolehan diamortisasinya itu $103.719, lalu nilai wajarnya $105.650. Lalu untuk kerugian yang belum direalisasikan yaitu sebesar $1.931. Penyesuaian nilai wajar sebelumnya yaitu $2.053 dikurangi dengan kerugian tadi, jadi penyesuaian nilai wajarnya $122. Untuk jurnalnya, kerugian pendapatan yang belum direalisasikan sebesar $122 pada penyesuaian nilai wajar sebesar $122. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban dari P17.3. Di sini ada siapkan entry yang diperlukan untuk mengklasifikasikan jumlah ke dalam akun yang tepat dengan asumsi bahwa PAS berencana untuk mengelola investasi ini secara aktif. Di sini yang pertama ada equity investment sebesar 37.400, ini didapatkan dari soal. Yang kedua, debt investment sebesar 162.000 didapatkan dari 110.000 ditambahkan dengan 54.000. Yang ketiga ada interest revenue sebesar 2.000 didapatkan dari 50.000 dikalikan dengan 0,12 lalu dikalikan dengan 4/12. 4 ini dikarenakan mulainya bulan April. Lalu di kredit ada investment sebesar Rp201.400. Kemudian pertanyaan selanjutnya, buatlah jurnal untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2022. Di sini ada interest receivable pada interest revenue sebesar Rp8.025. Ini didapatkan dari accrued interest sebesar 50.000 dikalikan 0,12 dikalikan dengan 10/12 hasilnya 5.000. Kemudian ditambahkan dengan accrued interest sebesar 50.000 dikali 0,11 dikalikan dengan 3/12 hasilnya Rp3.025. Kemudian 5.000 ditambahkan dengan Rp3.025 hasilnya yaitu Rp8.025. Selanjutnya, pada poin C itu kita diberi perintah untuk entry apa saja jika ada yang dapat direkomendasikan untuk dibuat. Yang pertama-tama, pada tanggal 31 Desember 2022, kita membuat investment portfolio. Dengan investment pertama adalah Sharapova Company Shares dengan cost 37.400 diperoleh dari soal pada tanggal 1 Februari 2022, kemudian fair value sebesar 31.800 diperoleh pada keterangan pada saham Sharapova Company 31.800 pada poin C, kemudian unrealized gain or loss Sharapova Company Shares dengan unrealized loss 5.600 diperoleh dari 31.800 dikurangkan dengan 37.400. Kemudian investment yang kedua ada government bonds dengan cost 110.000 terdapat pada soal pada tanggal 1 April. Kemudian ada fair value-nya sebesar 124.700 terdapat pada keterangan poin bagian
C. Kemudian ada unrealized gain sebesar 14.700 diperoleh dari 124.700 dikurangkan dengan 110.000. Kemudian ada McGrath Company Bonds sebesar 52.000 untuk cost-nya. Kemudian ada fair value-nya sebesar 58.600. Kemudian ada unrealized gain-nya sebesar 6.600. Kemudian ada total dari cost sendiri adalah 199.400. Total fair value sebesar 215.100. Kemudian dari unrealized gain sendiri totalnya 15.700. Selanjutnya ada previous securities fair value adjustment balance sebesar 0. Kemudian security fair value adjustment DR itu 15.700 diperoleh dari total dari unrealized gain tadi sebesar 15.700 dan previous securities fair value adjustment balance. Kemudian ada jurnalnya yaitu security fair value adjustment pada debit itu 15.700 dan unrealized holding grant or loss income sebesar 15.700 pada kredit. Kemudian yang untuk D, terdapat obligasi pemerintah dijual pada tanggal 1 Juli 2023 seharga 119.200 ditambah bunga yang masih harus dibayarkan. Berikan entry yang tepat. Dengan jurnal cash on debt investment and interest revenue and gain or sell on debt investment. Dengan keterangan cash itu pada debit sebesar 122.225 itu diperoleh dari 119.200 ditambah dengan 3.025. Untuk debt investment terdapat pada kredit sebesar 110.000. Untuk interest revenue sebesar 3.025 terdapat pada kredit diperoleh dari 110.000 dikalikan dengan 11% dikalikan lagi dengan 3/12. Kemudian ada gain on sales of debt investment itu sebesar 9.200 pada bagian kredit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal P17.7 entry investasi utang. Informasi berikut berkaitan dengan investasi utang Whitcat Wilders, di mana pada tanggal 1 Februari perusahaan membeli obligasi 10% Gibsons PLC yang memiliki nilai nominal 300.000 pada harga 100 ditambah dengan bunga yang masih harus dibayar. Bunga dibayarkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Di mana nanti entry-nya yaitu pada 1 Februari di mana debt investment 300.000 pada debit, lalu ada interest revenue 10.000 pada debit, di mana kita dapatkan dari 4/12 kali 0,10 dikali 300.000, maka cash-nya yaitu sejumlah 310.000. Lalu pada tanggal 2, pada tanggal 1 April, untuk soal yang nomor 2 itu pada tanggal 1 April, bunga setengah tahun diterima, di mana nanti cash bertambah sebelah debit 15.000, lalu interest revenue-nya bertambah sebelah kredit, yaitu 15.000 diperoleh dari 300.000 dikali 0,10 kali 6/12. Lalu pada tanggal 3, pada tanggal 1 Juli, obligasi 9% Samsung INC dibeli. Obligasi ini dengan nilai nominal 200.000 dibeli pada harga 100 ditambah dengan bunga masih harus dibayar. Tanggal pembayaran bunga adalah 1 Juli dan 1 Desember. Di mana pada tanggal 1 Juli entry-nya yaitu debt investment 200.000 di sebelah debit, lalu interest revenue bertambah sebelah kredit sebesar 1.500 diperoleh dari 1/12 kali 0,9 kali 200.000, lalu cash-nya berkurang sebelah kredit 201.500. Lalu untuk yang keempat, pada tanggal 1 September, obligasi dengan nilai nominal 60.000 dibeli 1 Februari dijual pada harga 99 ditambah dengan bunga yang masih harus dibayar, di mana entry-nya yaitu cash sejumlah 61.900 di sebelah debit diperoleh dari 60.000 dikali 99% ditambah 60.000 dikali 0,10 kali 5/12. Lalu ada loss on sale of debt investment 600 di sebelah debit, lalu ada debt investment 60.000 di sebelah kredit, ada interest revenue-nya 2.500 kita peroleh dari 5/12 kali 0,10 kali 60.000. Lalu
Untuk yang kelima yaitu pada tanggal 1 Oktober bunga setengah tahunan diterima, di mana entry-nya cash bertambah sebelah debit, lalu interest revenue bertambah sebelah kredit. Selanjutnya ada Desember pada tanggal 1 bunga setengah tahunan diterima, entry-nya yaitu cash pada interest revenue. Lalu Desember 31 itu nilai wajar obligasi yang dibeli pada tanggal 1 Februari dan 1 Juli masing-masing adalah 95 dan 93. Maka entry-nya interest receivable 7.500, lalu interest revenue-nya bertambah sebelah debit 7.500. Di mana kita dapat memperolehnya dari sini 3/12 kali 240.000 kali 0,10 sama dengan 6.000. Lalu 1/12 kali 200.000 kali 0,9 1.500. Nah, maka akan kita jumlahkan dari kedua ini 6.000 ditambah 1.500 akan menghasilkan 7.500. Lalu untuk selanjutnya yaitu tanggal 31 Desember, di sini ada entry yaitu unrealized holding gain or loss income sejumlah 26.000, securities fair value adjustment di sebelah kredit sebesar 26.000, di mana di sini kita dapat lihat Samsung INC cost-nya 240.000 dan juga 200.000, fair value-nya 228.000, 186.000. Lalu di sini ada unrealized gain or loss-nya, di mana nanti kita mendapatkan 12.000 ditambah dengan 14.000 akan menghasilkan 26.000. Nah, untuk soal yang B, C, dan juga D, di sini untuk soal yang B, semua entry akan sama kecuali entry terakhir tidak akan dibuat. Ini ya, pada tanggal 31 Desember. Lalu untuk yang C, investasi yang disimpan untuk dikoleksi akan dicatat pada biaya diamortisasi dan tidak dinilai pada nilai wajar pada akhir tahun. Lalu untuk yang D, jika berkat memilih opsi nilai wajar untuk investasi ini, mereka perlu mencatat keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi setiap tahun. Nah, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akan menjadi selisih antara biaya diamortisasi investasi dan nilai wajar akhir tahun. Baik, itu saja sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas segala perhatian yang diberikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.